Ya, selamat datang. Di depan saya ada OnePlus 15R dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan dan mengatur hotspot portabel Anda. Jadi untuk memulai, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari sisi kanan atas layar. Jadi di sini seperti ini dan ini akan menampilkan semua tombol pintasan Anda. Sekarang secara default kita memiliki dua halaman tombol pintasan tersebut. Sekarang, jika Anda tidak dapat menemukan tombol hotspot di salah satu halaman, Anda bisa menambahkannya dengan mengklik ikon pensil di sini. Lalu klik tanda plus dan cari hotspot Anda, ada di suatu tempat di sini. Sekarang, Anda akan mencari tombol pintasan yang sedikit lebih terlihat. Tombol-tombol yang berwarna abu-abu seperti ini adalah yang sudah ditambahkan. Dan setelah Anda menemukannya, Anda cukup mengetuknya, Anda bisa lihat tombol tersebut akan langsung ditambahkan. Lalu dari sini, cukup klik selesai di sini dan Anda sudah siap menggunakannya. Jadi setelah tombol hotspot terlihat di sini, seperti yang saya miliki di sini, Anda bisa menahannya di daftar ini. Dan ketika Anda melakukannya, biasanya akan muncul kata sandinya, dan itu jelas akan lebih penting untuk menghubungkannya. Tapi yang ingin saya lakukan adalah memilih pengaturan lainnya, lalu ketuk pengaturan hotspot, yang secara otomatis memilih kata sandi dan memungkinkan saya untuk mengubahnya. Sekarang, kata sandi ini tidak mudah untuk diketik, jadi saya memang selalu suka menggantinya dengan sesuatu yang lebih sederhana, yang mudah saya ingat. Dan kita bisa membuatnya sesederhana yang Anda mau, asalkan terdiri dari 8 karakter, itu saja yang penting. Dan bisa berupa huruf, angka, tidak ada faktor penentu khusus di sini. Saya hanya memilih angka saja demi kesederhanaan. Sekarang di bawah itu sebenarnya kita punya beberapa opsi lagi. Kita punya hal-hal seperti EP band, dan Anda bisa lihat ada pilihan 2,4 dan 5 GHz. Selain fakta bahwa kita punya opsi 5 GHz di sini, ada juga tombol pengalih di bawahnya. Gunakan Wi-Fi 6, yang jika saya memahami Wi-Fi dengan benar itu adalah Wi-Fi 5 GHz. Jadi saya tidak yakin kenapa ini dipisahkan, karena dengan menggunakan Wi-Fi 5 GHz, secara default Anda sudah menggunakan Wi-Fi 6. Jadi saya agak bingung soal ini, tapi ya sudahlah, mungkin saya salah paham, tapi secara umum salah satu dari opsi ini bisa digunakan. Tapi jika Anda tidak tahu apa itu, saya mungkin akan lebih menyarankan untuk tetap menggunakan 2,4. Saya akan menjelaskannya supaya Anda tahu apa fungsi dari masing-masing, dan mungkin Anda bisa membuat pilihan yang lebih tepat di masa depan, atau bahkan sekarang. Jadi jaringan Wi-Fi 2,4 GHz adalah yang pada dasarnya merupakan awal mula Wi-Fi. Jaringan ini digunakan oleh hampir semua perangkat yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Selama perangkat tersebut mengklaim bisa terhubung ke Wi-Fi, maka perangkat itu bisa terhubung ke 2,4. Jadi itu membuatnya sangat serbaguna. Nah, karena ini adalah jenis frekuensi yang lebih tua, pertama sangat padat karena hampir semua orang sekarang punya router di rumah dan banyak perangkat yang menggunakan jenis frekuensi yang sama untuk saling terhubung ke jaringan dan sebagainya. Jadi jaringan-jaringan ini sangat padat dan itu bisa menimbulkan beberapa masalah dalam hal menjaga koneksi. Jadi dalam kasus di mana koneksi Anda tidak stabil atau ada sesuatu yang tidak berjalan seperti biasanya, Anda bisa menggantinya ke 5 GHz. Nah, 5 GHz selain lebih cepat seperti yang diklaim di sini, sebenarnya menawarkan lebih dari sekadar kecepatan. Dan sejujurnya, pada jaringan seluler, kecepatan jelas bukan salah satu hal yang kita cari sebagai alasan untuk beralih ke 5 GHz. Jadi sebelum Anda dapat beralih ke ini, ada kekurangan dari 5 GHz. Perangkat lama yang tidak menggunakan Wi-Fi 6 tidak akan mendukung jaringan 5 GHz. Dan karena itu, jika mereka tidak mendukung 5 GHz dan hanya 2,4, mereka sama sekali tidak akan melihat jaringan ini saat Anda menyalakannya. Jadi Anda harus kembali ke sini dan mengubahnya kembali ke 2,4. Sekarang keuntungannya adalah frekuensi 5 GHz sedikit lebih terbuka. Jika Anda membandingkan keduanya, 2,4 itu seperti jalan satu lajur, sedangkan 5 itu seperti jalan tol. Jadi ini sedikit lebih mampu menampung sinyal yang lebih lebar atau lebih banyak sinyal secara umum dan memang menanganinya jauh lebih baik. Selain itu, frekuensi ini juga memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung ke satu jaringan dibandingkan dengan 2,4. Frekuensi ini lebih cepat dan biasanya memiliki latensi yang lebih rendah, tapi karena Anda menggunakan jaringan seluler, semua hal ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh.
Satu-satunya hal yang perlu Anda perhatikan dalam hal ini adalah seberapa banyak sinyal yang ada dan misalnya, apakah frekuensi 2,4 GHz sedang padat atau tidak. Selain itu, Anda sebenarnya tidak mendapatkan terlalu banyak keuntungan dari frekuensi 5 GHz. Jadi Anda bisa memilih mana saja yang paling sesuai untuk Anda. Jika Anda tinggal di daerah yang sangat padat penduduk, Anda mungkin akan lebih tertarik dengan yang satu ini selama perangkat Anda mendukungnya. Yang mendukungnya dan jika Anda tidak tahu apakah perangkat Anda mendukungnya cukup ubah saja, nyalakan hotspot, lalu lihat apakah perangkat tersebut bisa melihat hotspot ini, dan jika tidak bisa, ya berarti itulah jawabannya. Jadi setelah itu, tidak ada opsi lain yang layak disebutkan di sini. Jadi setelah Anda mengubah salah satu pengaturan di sini, pastikan Anda klik simpan sekarang. Di sini ada satu opsi lagi yang ingin saya bahas, yaitu mematikan personal hotspot secara otomatis ketika tidak ada perangkat yang terhubung selama 10 menit. Nah, ini adalah opsi yang sangat bagus di sini. Hotspot akan mengonsumsi lebih banyak baterai ponsel Anda. Jadi ketika Anda tidak menggunakannya, saat Anda memutuskan koneksi karena sudah selesai digunakan, maka secara otomatis akan memulai timer 10 menit dan setelah itu hotspot akan dimatikan. Opsi ini cukup bagus. Saya suka fitur ini karena saya sering lupa mematikannya. Ini mencegah hotspot menyala terlalu lama. Selain itu, perlu saya tekankan ini adalah versi yang lebih baik dari apa yang biasanya Anda lihat di perangkat lain, yaitu periode aktivitas. Di sini, sistem benar-benar mencari perangkat yang terhubung. Jadi selama Anda terhubung ke hotspot ini, yang biasanya berarti selama Anda melakukan apapun di perangkat lain Anda tetap terhubung, maka hotspot akan tetap menyala. Jika Anda memikirkan perangkat seperti laptop, selama Anda menggunakannya, perangkat itu akan tetap terhubung. Jika Anda menutupnya, biasanya laptop akan masuk ke mode tidur dan terputus dari hotspot Anda, sehingga timer akan mulai berjalan dan kemudian hotspot akan mati. Jadi itu cukup bagus. Seperti yang saya sebutkan, alternatif lain dari cara ini adalah perangkat yang menggunakan periode tidak aktif. Yang mana bahkan saat Anda sedang menggunakan perangkat Anda, misalnya membaca artikel panjang di satu halaman, periode tidak aktif itu tetap berjalan. Dan biasanya diatur ke sesuatu yang konyol, seperti 5 menit. Jadi 5 menit kemudian Anda mencoba pindah ke halaman berikutnya atau semacamnya, dan Anda tidak bisa lagi karena perangkat Anda mematikan hotspot. Jadi di sini kita punya cara yang baik untuk menerapkannya. Mulai dari sini, setelah semuanya diatur, Anda bisa menemukan tombol ini lagi, dan alih-alih menahannya, sekarang Anda cukup mengetuknya saja. Dan selain itu, Anda tidak perlu menunggu timer 10 menit itu atau memutuskan sambungan dan menunggu hotspot mati. Anda bisa melakukannya sendiri, jadi Anda cukup menemukan gaya ini lagi, dan cukup mengetuknya untuk kedua kalinya. Dan jika Anda lupa kata sandi hotspot Anda bisa menahannya dan itu akan memberitahukannya kepada Anda. Di sini, dan di bagian atas sini, Anda akan melihat nama jaringan yang harus Anda cari, serta informasi tentang berapa banyak perangkat yang terhubung, yang jika menunjukkan terlalu banyak perangkat terhubung di sini. Karena Anda berada di tempat umum dan seseorang berhasil menebak kata sandi Anda yang sangat sederhana, Anda sebenarnya bisa masuk ke sini dan memilih untuk mengelola perangkat yang terhubung dan benar-benar memblokir mereka. Dan Anda juga bisa mengubah berapa banyak perangkat yang dapat terhubung dalam satu waktu, dengan 10 sebagai jumlah maksimum. Mari kita pilih menjadi 1. Menurut saya, 2 bisa jadi jumlah maksimal. Saya rasa Anda tidak akan menggunakan lebih dari 2 perangkat dalam satu waktu. Jadi mulai sekarang, bahkan jika seseorang mengetahui kata sandi Anda atau menebaknya, mereka tidak akan bisa terhubung karena Anda adalah orang pertama yang terhubung ke sana. Jadi dengan demikian, saya harap Anda merasa ini sangat bermanfaat, dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.